Ya, langsung saja ya, tanpa berbasa-basi, kita menyapa-nyapa di hari yang fitri ini dengan sejumlah pemangku kebijakan ya, yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak sebelumnya atas alokasi waktunya. Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Selamat pagi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa nah, minkum. Maaf lahir batin, Ibu Bupati. ya. Waalaikumsalam, maaf lahir batin. Ya, sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Sholatnya udah ya? Kayak di absen. Udah dong. Biasanya ibu ngabsen tinggal anak nih, makan Bu. ketupat sama rendang kata ibu ya Bu ya. Nah, itu. Oh, Iya. maksudnya ini sudah silaturahmi sama opor, rendang dan lain-lain. Gitu. Sudah kayaknya. Belum, baru mau tadi udah katanya ada yang mau live. Ya, Oh iya iya siap. Maaf dulu Bu kalau gitu. Alhamdulillah. Makanya gini aja, yang penting didengarkan dari Ibu. Ibu, kawasan Ibu ini adalah bisa dikatakan kawasan wisata ya kali ya Bu ya. Nah, Aha. mungkin apa pedomannya buat masyarakat? Karena hari ini saja mungkin ada yang sudah berpikir untuk berwisata. Silakan Bu Bupati. Ya, ya tentunya karena memang tidak ada larangan untuk membuka pariwisata, tapi kita batasi saja. Batasi untuk karena ini kan wilayah masuk aglomerasi yang tentunya kita juga tidak bisa menutup ya. Tetapi memang di saat mudik ini otomatis kalau dari wilayah-wilayah Jabodetabek itu tertahan oleh orang yang mau mudik atau penyekatan di mudik. Jadi sulit juga. Jadi kan petugas juga tidak bisa terus-terusan bertanya mau mudik apa mau wisata. Nanti malah yang mau mudik bilangnya mau wisata, jadi lolos gitu. Jadi selama 6 sampai 17 itu penyekatan itu tidak dipilah-pilah apakah itu pemudik atau berwisata, tetapi semuanya dilarang untuk mudik gitu loh. Jadi alasan wisata ya, juga dilarang ya. Iya, Oke. nggak boleh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk lokal, ya karena kan kemarin juga sempat kita bahas untuk wisata lokal juga masih dibolehkan karena di sini kan nanti di tempat-tempat wisata itu ditanya KTP Bogor, KTP yang terdekat begitu. Jadi memang kalau secara strict begitu emang agak sulit juga. Tapi kita harus betul membatasi dengan protokol kesehatan dan juga bagaimana kerjasama antara petugas dengan pengunjung untuk saling Bu mengerti Bupati. supaya tidak. Ya, Ya, artinya kebijakan cek KTP ini sampai berlaku sampai dengan tanggal 17, Bu? ya, betul. Oke, dan itu hanya di tempat wisata saja atau di lokasi-lokasi penyekatan jalur, Bu? Di lokasi penyekatan jalur seperti semalam kami lakukan itu yang plat luar Bogor itu langsung diputar balikan. Oke. Termasuk juga Nah, bis-bis yang semalam juga ya. Iya, Ibu mungkin yang terakhir yang dikhawatirkan adalah juga arus balik begitu Bu. Nantinya iya. akan seperti apa skema yang dilakukan di sana? Ya, arus balik itu mungkin kita juga butuh kerjasama dari beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor ya. Oke. Jadi dimaksimalkanlah penyekatan-penyekatannya sehingga tidak semua juga bebannya ada di sini gitu. Jadi kita juga harus terus berkoordinasi. Koordinasi, Jadi sinkronisasi gitu ya. Sinkronisasi betul. Oke. Jadi mungkin ya karena banyak yang disekat ketika memudik, mudah-mudahan arus mudik juga tidak begitu tinggi ya, Oke. mudah-mudahan. Ini Pak Menteri udah bergabung sama kita ya, udah ya? Bu Ade Yasin, ada Pak Menteri Ya. Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi. Mau silaturahmi, monggo silakan kita hadirkan. Assalamualaikum Pak Menko. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam, Mas Arif, Mbak Rati. Ya, Mohon ada maaf lahir batin. Mohon ada maaf Bu lahir Bupati batin. Bogor, Pak. Kebetulan kita lagi silaturahmi sama Bogor juga ini, Pak. Iya ini Silakan Bu Ade, mungkin ada yang ingin sampaikan. Selamat pagi Pak Menteri, mina aidin wal faizin wal Selamat faizin dan pagi. batin. Ya, Baik. Ibu Bupati, terima kasih atas waktunya, Bu. Singkat, padat. ya. Dan silakan Ya. menikmati opor. Yang tertunda ya karena mau menyapa pemirsa dulu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Menteri, saya apa? masih siap nunggu kiriman dari Bu Bupati loh. Iya. Pak Menteri, apa yang ingin disampaikan Pak di hari yang fitrah ini, Pak? Silakan, monggo, Pak. Ya, atas nama pribadi, keluarga maupun selaku Menko PMK, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ibadah kita yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dan mohon maaf lahir dan batin. Ya, Pak, saya juga maaf lahir dan batin ya Pak ya buat Pak Menko. Artinya kita sudah kembali ke nol lagi nih Pak. Kan Mas Arief banyak dosanya ke saya. Astagfirullahaladzim. Pak Menteri, ada yang berbeda di tahun ini pastinya ya. Kalau dari kebiasaan dari keluarga Pak Menteri sendiri, ada yang beda nggak Pak tahun ini Pak? Tahun ini yang jelas tadi pagi-pagi kita sudah sholat Id bersama dengan keluarga dan beberapa staf yang memang selama ini melekat dengan tugas saya di Menko PMK. Dan sekarang mereka sedang makan-makan ini. Waduh, jadi kita sita kepala sukunya dulu ya sebentar ya kalau gitu ya. Betul, saya terpaksa belum bisa gabung makan gara-gara ini. Pak Menko, satu langsung mungkin pertanyaan utamanya Pak. Melalui kebijakan Bapak lah kemudian juga disampaikan kepada publik pemotongan cuti bersama. Ya kan begitu ya Pak ya? Nah, tapi faktanya dari tanggal 22 berlanjut di tanggal 6 saat ini, lalu nanti juga akan ada fase ketiga, rasanya busnya banyak yang mengantarkan orang Pak ke daerah-daerah. Pesawatnya juga begitu Pak. Ini apa ada evaluasi mengenai hal ini Pak? Kalau evaluasi selalu pasti dilakukan ya nanti setelah ini, ketika sedang proses ini juga sudah kita monitor, kemudian kita adakan pengkajian, apa ada perlu perubahan kebijakan atau tidak. Kita tahu bahwa memang ada, karena itu banyak masyarakat yang mengkritik ini kebijakan pemerintah kok berubah-berubah. Sebetulnya bukan berubah, tapi disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Nah nanti setelah ini selesai, Idul Fitri ini, ya pasti akan kita adakan evaluasi menyeluruh, termasuk kenapa sudah ada pemotongan cuti bersama kok ternyata yang bepergian kok ya masih banyak juga. Masih antusias begitu ya. Tetapi begini kan, dengan adanya pemotongan cuti bersama, itu memang kemudian hak cuti karyawan itu kan dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Jangan-jangan mereka ambil cuti ya Pak ya? Ya, kemudian di dalam pengambilan cutinya itu akan diatur oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu maksimum 5% dari total personil yang boleh mengambil cuti bersama. Sehingga memang sangat dimungkinkan selama 1 bulan Ramadan itu mereka bergantian untuk ngambil cuti sebetulnya, tetapi karena memang perusahaannya banyak, ya jadilah yang cuti juga tetap banyak begitu. Baik, Pak Menteri mungkin boleh terakhir himbauan untuk masyarakat Indonesia yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga harus gitu mengedepankan protokol kesehatan, Pak Menteri. Himbauan dari Anda. Sebetulnya himbauan ini sudah sangat gencar ya kita lakukan, dan saya yakin seluruh masyarakat pasti juga sudah paham, sudah menyadari akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga tidak memaksakan diri untuk bepergian kecuali dalam keadaan terpaksa, termasuk memaknai makna Lebaran tanpa mudik ini juga harus disikapi secara arif. Insya Allah kalau kita mensikapi sesuatu secara arif, secara tidak gerusa-gerusu, tidak panas gitu, itu akan hikmahnya akan lebih banyak dibanding seandainya kita melaksanakan mudik secara reguler. Karena kalau di dalam ajaran agama itu kan bahwa setiap kesulitan di balik itu selalu ada kemudahan. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri sudah berbagi waktu dan juga informasi. Selamat. Ketimbang saya dimusuhin sama keluarga besar Pak Muhadjir, dengan saya kembalikan Pak Muhadjir kepada keluarganya kalau gitu Pak. Selamat menikmati lontong dan ketupat dan juga rendang. Apa Pak Menko? Ya, saya masih terbuka untuk menerima bingkisan loh ya. Bapak, maaf lahir batin sekali lagi Bapak. Salam untuk keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.